Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini eh, terkait dengan option, tapi kalau di sini di soalnya diketahui current selling dari nilai saham adalah 35, kemudian exercise price-nya di harga 30, tulis harga stoknya adalah 35, exercise price-nya di 30, expire 6 bulan. Terus ND1-nya ND1 0,8585, ND2 adalah 0,8151. Terus ditanyakan, kalau misalkan bank luar negeri menjual option di harga 5,7, apakah kamu akan membeli itu? Oke, berarti kita ini kan karena dia diketahui juga di sini bahwa komponen continuously. Jadi kalau option kan ada dua, dia binomial atau continuous. Kalau continuous itu cara menentukan nilai call-nya ya. Call strike price dikali ND1 dikurang exercise price dikali pangkat minus RT dikali ND2. R-nya itu tadi berapa ya? 4%. R-nya 4%. T-nya karena 6% itu, sorry, 4%, ini harus per 12. Ah, nilai call-nya kalau kita itu berarti kan 35 dikali, sebentar, iya, 35 dikali dengan 0,8585 dikali dengan, sorry, kurang. Nah, nah, eksponen tuh nanti di kalkulator tuh ada fungsinya, tapi ini dikali dengan 35 dikali dengan eksponennya itu 2,7 sekian-sekian gitu. Pangkat minus R dikali T, RT. 4% dikali 6 per 12. Asumsinya ini 1 tahun. Maka RT-nya itu 0,02. Berarti minus 0,02 dikali ND2. 0,8151. Ketemulah nilai call-nya 6,078. 6,078. Guys, boy. Nilai call-nya 0,78. Terus dirinya kan nomor satu, kalau misalkan di bank luar negeri menjual dengan 57, jadi for 57, eh, apakah kamu akan membeli itu gitu? Jawabannya iya, karena ada untung atau selisih 0,378. Iya, beli.
Terus yang kedua, ya, tunjukkan alasannya. Ya karena harganya lebih murah. Harga call lebih murah di bank luar negeri. Terus, oke, sudah. Nomor B, hmm, metode yang metode option. Metode mana yang cocok ya untuk option black school atau, nah ini tadi kalau dia sifatnya yang B ya. Kalau dia komponen, kalau dia harga asetnya berubah-ubah, itu kan per detik makin cepat, terus lebih baik menggunakan black hole. Terus karena dia juga karena mendekati continuously compounding. Oke, sekarang kita yang nomor tiga, lanjut. Nah, ini yang kita pakai, coba cara dua ya, atau nanti kita coba dua cara. Jadi diketahui kalau misalkan call option itu strike price atau exercise itu sama 270, jangka waktu 1 tahun, terus harga saat ini atau S-nya adalah 240. Tingkat bunga base risiko 5%, ini annual, so per year, annual year. Hitunglah call. Oke. Nah, hmm, bentar. Dia ada informasi tambahan nih. Oke. Informasi satu lagi, dia akan naik plus, kalau naiknya 25% berarti akan naik 1,25, terus akan turun 25% atau 0,75. Jadi kalau naik 20% berarti nanti akan ada kenaikan 1,25 dari harga harga saat ini. Terus em, potensi turunnya adalah 0,75. Dari mana 0,75 itu dari satu minus 25%. Jadi turunnya itu berapa sih gitu. Nah, kita kita pakai metode yang biasa. Jadi kita persamaan dulu. Tekan 240. Nah, 240 ini
harga saat ini. Harga saat ini dia akan potensi naik dan turun tuh tadi 1,25, 1,25 dan 0,75. Kita kalikan aja. Temulah kalikan 1,5 berapa ya? Jadinya 300 dan 180. 300 dan 180. Nah, ini deltanya selisihnya adalah berapa sih? Selisihnya 120 ya. 120. Nah, ini kalau kita pakai stok ya. Ya, stok. Terus pakai ketika call itu kan payoff-nya itu dari strike price. hmm, kan ini call ya. Call itu maksimum payoff-nya ketika sini aja dikali ya. Call itu maksimum payoff-nya harga saat ini maksimumnya itu kan 300 dikurang strike price atau nol. Ini maksimumnya sama 180 dikurang 270 atau nol. Jadi kalau misalkan harganya naik 300 terus dia punya option di harga di exercise price 270 berarti akan untung 30. Di sini nol. Sehingga deltanya adalah 30. Nah, delta 30 ini jadi delta 30 per delta 120 itu kan 1/4. Sehingga nanti saham 240 ini tidak ini harus kita samakan. Kita samakan biar nanti ketemu nilai call-nya gitu, nilai call-nya. Maka 240 ini harus kita kali 1/4. Ini 60. Nah, ketika yang berarti yang di sini juga dikali 1/4. Ini juga 1/4. 18 kali berapa ya? 300 bagi 4. Ini 75. Ini bagi 4. 45. Oke. Sekarang deltanya 75, eh, udah sama-sama 30. Nah, kalau udah sama, tapi kan di sini up-nya itu 30, bawahnya 0. Jadi, ini minusnya. Sini kan gini, gitu kan 75, 45, 30, 0. Deltanya udah sama-sama 30. Sama-sama 30. Nah, biar biar nilai ini sama dengan nilai ini, maka ini harus kita kurangkan 30. Sorry, kurangkan 45.
Jadi sama dengan 30 dan ini kita kurang 45 jadi sama dengan 0. Maka 45 ini yang kita akan present value kan. Kita present value kan, tarik ke sini 45 per 1 plus berapa persen ya tadi? 5%. Mula 45 1 plus 5%. Pangkat dan 1. Hmm. Kayak ini kan beli minus, kayak ini pinjam. Jadi cash flow-nya plus. Ini nilai call-nya 45 dibagi 1 plus 5%. 42,857. Nah, berarti kan 60 minus 60 ditambah 42,86 sama dengan berarti 17,14. 17,14. Nah, jadi nilai call-nya itu 17,14. Yang penting dicari dulu bersama ini ya deltanya gitu. Ketika dia yang kanan yang ketika di payoff-nya itu adalah selisihnya 30 terus dinilai stoknya itu selisihnya 120 maka yang di adjust adalah dari sisi stoknya. Stoknya kita harus di adjust agar gimana caranya nilainya deltanya adalah 30 atau selisih dari naik dan turunnya adalah 30. Maka deltanya itu kan 3/12 atau 30 per 120 jadi seperempat berarti 240 ini eh, harus di adjust ke seperempatnya gitu agar nanti deltanya adalah sama dengan 30. Nah, lanjut nomor ini sebenarnya sampai nomor nah, nomor ini Anda memiliki saham Unilever dengan harga beli 7.500 dan volatilitas pasar SMACD. Anda ingin memastikan bahwa Anda dapat melindungi nilai investasi dengan melaksanakan strategi protective put pada saham dengan kontrak opsi jual harga 300 dan memiliki exercise price 7.000. Jika nilai saham turun lebih luas, maka berapa nilai put option dan nilai profit loss. Nah, ini gampangnya pakai gambar coba ya yang A. Jadi gini. Ini kan dia transaksi put tuh gini. Set. Nah, input. Jadi misalkan exercise price-nya itu tadi 7, sorry, exercise price-nya 7.000. Harganya turun 6.500. Oke, simbol aja ya. Ini 70 turun ke 6,5. Kan fungsi put itu adalah tadi, put adalah hak untuk menjual. Artinya ketika perusahaan ingin menjual, artinya ketika perusahaan melakukan transaksi put, mereka akan mempunyai hak gitu untuk menjual saham di harga tertentu berdasarkan exercise price-nya. Maka di sini kan eh, dia di sisi put bisa punya opsi apakah akan mengikuti atau me- apa ya, menjual berdasarkan exercise price. Yang kedua, atau dia tidak menjual
atau dia tidak menjual di harga excess price. Maksudnya itu jadi kan misalkan kalau kita menjual kan logikanya kalau harga turun kita kan nggak mau harga turun karena harga turun nanti jadinya rugi. Nah di sini kan dia sahamnya turun sampai 500. Tapi dengan option dia mengexercise nilai 7.070 sini biar yang nilai yang dipakai adalah nilai 70 ini nilai exercise price-nya. Maka keuntungan dia oh nilai putnya dulu sorry. Nah nilai putnya diketahui nggak sih? Nilai put berapa nilai put? Jadi nilai put option bentar ya, kan S plus P sama dengan C plus E. Kalau P berarti C plus E minus S. P-nya itu C-nya 0. Exercise price-nya tadi di harga exercise price-nya tadi di 77.000 dikurang stock price 6.500. Berarti kan nilai put option-nya itu adalah 7.000 dikurang 6.500. Ada 500. Inilah nilai put option-nya. Option. Nah, profit loss-nya, ya pertama kan dia asumsikan ini misalkan di terus setelah baru apa profit loss-nya itu dia putnya 500 nilai interestnya nilai untungnya nilai put opsinya terus dia bayar opsinya preminya adalah 300 berarti kan sisa untungnya 200 ini keuntungan yang pertama nah keuntungan yang kedua dia bentar kalau dia turun kalau misalkan dia turun ya berarti pertama laba ruginya itu didapat dari selisih nilai putnya antara exercise price dan stock price dikurangi dengan premi. Terus yang kedua itu dari mana kita? Kemarin itu
harganya turun. Iya, benar. Oh, berarti ini profit loss-nya. Cuman paling besaran tambahan sih. Jadi kalau dia tidak pakai put option, akan rugi profit loss-nya. Ini kan sebesar 7.500. Dia beli 7.500, dia menjual 6.500. Ya rugi 1.000 gitu, akan rugi 1.000. Ini hanya ketentuan sih, bukan catatan sih. Cuma kalau ditanya profit loss sama nilai put optionnya, nilai putnya ini profit lossnya itu 200. Nah, yang kedua, yang B, jika nilai saham naik, ketika kan kalau saham naik, ini kayak gambar lagi ya, yang B. Nah, misalkan dia tadi di exercise di harga 70, terus harga sahamnya itu naik nih 80. Nah, logikanya kalau kita menjual dan harganya naik, kita nggak mungkin pakai harga exercise price. Kita harus pasti pakai harga pasaran. Dijual aja secara normal. Nah, kalau kondisi ini berarti kita tidak akan mengexercise atau payoff-nya itu sama dengan nol. Jadi kita tidak akan mengexercise si eh, put option ini gitu. Tapi kita akan ada kerugian dari kita tetap harus bayar nilai preminya. Jadi maka nilai nilai put optionnya nol, nilai put optionnya nol. Option itu sama dengan nilai payoff ya. Maka ada profit lossnya berarti kan sebesar 300 terus preminya. Nah, habis itu 70 ke 80 ya. Nah, tadi kita tambahin lagi catatan kalau dia tidak pakai put option. Jadi ini hanya untuk informasinya. Kalau tidak pakai put option, sebenarnya profit loss-nya ini, nah, ada tambah lagi profit loss-nya ini, dia akan beli di harga 7.500 terus menjual di harga 8.000. Jadi beli 7.500, jual di harga, kalau asumsinya dijual 8.000. Berarti kan dia untung 500. Berarti eh, ini kan minus, berarti minus 300 nih. Dia rugi sebesar 300. Tapi dia kalau misalkan di sahamnya dijual, dia akan untung di harga 200. Kenapa? Karena dia belinya 7.500, jualnya 8.000. Dia udah untung 500. Nah, 500 ini kita harus kurangi dari nilai karena dia tidak mengakses apa ya, tidak mengakses exercise price. Jadi kan tetap harus bayar bayar preminya gitu atau nilai eh, putnya gitu, premi putnya. Itu berarti kita harus kurangkan dengan 300, semula 200. Tapi terus kondisi ketiga, kalau misalkan dia tidak pakai put option, maka keuntungannya itu dia belinya, sorry, belinya 7.500, jualnya 8.000.
Ya dia harusnya dapatnya untung 500, tapi karena dia tadi pakai em, fasilitas atau pakai put option, maka dia akan kerugian 500 tadi dikurang dengan nilai dari premi yang harus dibayarkan. Baik dia tidak mengexercise maupun dia mengexercise, karena premi itu sifatnya wajib, jadi itu harus dibayarkan. Nah, yang ini sama sih, soalnya sama. Yang bahas sedikit protected put itu, protective protective put itu membeli saham atau underlying aset plus membeli put option dengan tujuan ketika harga semakin turun. Nah, ini sama ya, put option ya. Kita jawab cepat aja. Set, set. Dia eh, sukses price-nya di harga 7.070. Terus kalau misalkan harganya naik, naik ke 76, berarti dia tidak mengexercise price, maka rugi. Nilai putnya, put optionnya kalau dia tidak mengexercise price adalah nol. Terus nilai laba ruginya besar premi. Premi itu di 200. Sebentar. Ya, terus kalau dia tidak pakai tidak pakai put, sorry, laba rugi. Nah, terus laba rugi total dia beli di 70, jual di 76. Tadi kan untung 600. Sehingga 600 ini akan kita kurangkan 200, jadi 400. Ini adalah 7.000 dikurang 7.600. 7.600 kurang 7.000. Ini kan dia jual di harga pasaran aja, di harga 7.600. Terus dia belinya kan kemarin 7.000, jadi untungnya 600. Tapi harus dikurangi sama 200 nilai dari option, premi optionnya, maka laba ruginya 400. Dan kalau dia tidak tidak apa tidak membeli, seandainya dia tidak pakai put option, dia akan untung 600 kalau nggak pakai option. Terus yang kedua, sebenarnya oh enggak, ini dulu soal terakhir. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau harganya turun. Mereka kan kalau turun, gambar lagi. Set. Sekarang 70 turun jadi 6,6. Berarti kan dia exercise price, maka putnya itu adalah eh, exercise price dikurang dengan nilai sahamnya 6.600, tambahan 600. Terus
laba ruginya berarti 600 dikurang, bentar, kok 600 400, berarti kan laba ruginya 400 dikurang dengan nilai optionnya, preminya, berarti 200. Nah, kalau kondisi ketiga dia tidak tidak pakai put, kalau nggak pakai put berarti dia harganya 7.000, akan rugi 600 dong. Rugi 400. Rugi 500. Ini akan rugi 400. Rugi. Oke. Nah, ini untuk pembahasan ini nanti sorry, akan dilanjut dua soal terakhir terkait dengan materi put option. Bukan put lagi, apa? Value option. Oke, oke.